Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film, channel kedua dari channel Good Movie ID. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 98. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Mimin. Buat kalian yang mau traktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Setelah melenyapkan kedua orang itu, wanita itu pun langsung melirik ke arah Kinan dan berkata, "Adik kecil Kinan ini, yang terkenal kan?" ucapnya. Mendengar jika wanita itu mengenalinya, Kinan pun langsung memberi hormat. "Benar, aku Kinan. Salam senior," ucap Kinan. Namun tatapan Kinan kepada wanita itu seperti tidak menyukainya. Wanita itu kemudian berkata kembali, "Karena kita ditakdirkan bertemu hari ini." Namun tiba-tiba ia pun melancarkan sebuah serangan kepada Kinan. Terlihat serangan itu mengenai dahi Kinan. Namun wanita tersebut berdalil jika itu merupakan hadiah darinya untuk Kinan. Setelah serangan itu menghilang, tampak sebuah tanda berwarna biru pun muncul di dahi Kinan. Kinan hanya terdiam karena dirinya tidak tahu sebenarnya apa yang tengah terjadi. Atau mungkin Kinan masih terkejut dengan serangan dadakan barusan sehingga ia tidak melakukan apa-apa. Tapi di sini tampaknya senior Sun and Moon terlihat sangat kesal. Ia berteriak, "Kinan!" Lalu, tanpa basa-basi, senior Sun and Moon kembali mengeluarkan kedua pedangnya. Dengan amarah yang memuncak, senior Sun and Moon mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Ia lalu berteriak kepada si wanita, "Kau berani menyerang Kinan di depanku? Cari mati!" Senior Sun and Moon pun langsung mengumpulkan kekuatan yang sangat besar di pedangnya. Tapi si wanita itu hanya berdiam diri saja, seakan tidak akan memberi sebuah serangan balasan ataupun membuat sebuah pelindung. Kemudian ia mengeluarkan sebuah energi di tangannya. Wanita itu pun berkata, "Senior, tenanglah, aku akan segera pergi sekarang." Sepertinya wanita itu tidak memiliki niat jahat kepada Kinan. Terbukti dengan ucapannya jika dirinya hanya memberi hadiah kecil kepada Kinan dan ia akan segera pergi. Ketika serangan Sun and Moon hampir mengenai wanita itu, ternyata wanita itu telah berhasil melarikan diri sehingga serangan Sun and Moon tidak mengenainya. Senior Sun and Moon terlihat sangat kesal karena wanita itu dengan mudahnya kabur dan tidak bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Wanita itu juga tidak menjelaskan sebenarnya apa yang ia berikan kepada Kinan. "Menjengkelkan seperti biasanya," ucap dari senior Sun and Moon dengan wajah kesal. Kinan pun yang mencoba menghilangkan tanda di dahinya itu lalu bertanya kepada senior Sun and Moon, "Senior, kenapa aku tidak bisa menghilangkan tanda ini?" "Jangan buang-buang tenagamu, kau tidak akan bisa menghilangkannya. Tapi itu juga tidak akan menyakitimu, jadi biarkan saja untuk saat ini," jawab dari senior Sun and Moon yang mengatakan jika tanda tersebut tidak akan menyakiti Kinan. Kinan yang merasa bingung sambil melihat ke arah dahinya bertanya kembali kepada senior Sun and Moon, "Kalau itu masalahnya, kenapa Flawless Martial God memberiku tanda ini?" Sun and Moon pun menjawab, "Mungkin itu ada hubungannya dengan Heaven Shattering Martial Monarch." Ada desas-desus yang mengatakan kalau Flawless Martial God jatuh cinta padanya, tapi kita mungkin tidak pernah tahu yang sebenarnya. Mendengar jika wanita tersebut jatuh cinta kepada Heaven Shattering Martial Monarch, Kinan pun langsung tertegun. Ia lalu bergumam di dalam hatinya, "Maka
aku akan bertanya pada Heaven Setting Martial Monarch jika ada cara untuk menghilangkan tanda ini saat aku bertemu dia. Ya, menurut Kinan, mungkin senior Setting Martial Monarch mengetahui cara untuk menghilangkan tanda itu. Namun tiba-tiba, tubuh dari klon Sun Moon mulai memudar, seperti akan menghilang. Kinan pun terkejut dan tampak panik. "Senior, tubuhmu!" ucap Kinan. Menyadari jika tubuhnya mulai lenyap, Sun Moon pun melihat tangannya yang perlahan berubah menjadi cahaya. Ia lalu berkata kepada Kinan, "Ini sebenarnya klon dengan kekuatan yang terbatas. Setelah pertarungan barusan, tentu saja akan melemah. Selanjutnya, aku hanya bisa membantumu sekali lagi." Setelah mendengar jawaban dari senior Sun Moon, Kinan kemudian mengeluarkan buah peri. "Aku mengerti. Kalau tidak keberatan," dan ia meminta agar senior Moon bisa menerima hadiah ini. "Ini adalah Heavenly Arcana Immortal Fruit. Tolong terimalah, senior." "Kau cukup murah hati," jawab dari senior Sun Moon yang memuji Kinan. Singkat cerita, mereka telah tiba di suatu tempat. Kinan di sini bertanya kepada senior Sun Moon, "Senior, kenapa aku tidak bisa merasakan kehadiran kultivator atau bis di sini?" Kinan merasa kebingungan karena dirinya tidak dapat merasakan hawa keberadaan makhluk hidup di tempat tersebut. Senior Sun Moon lalu menjawab kebingungan Kinan ini. Wretched Disaster Forest terdiri dari pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa ribu di antaranya memiliki ruang kecil sendiri di dalamnya. Sebagian besar ruang itu mematikan, dan bahkan aku akan kesulitan keluar dalam keadaan utuh. Di sisi lain, beberapa berisi harta memungkinkan setiap kultivator untuk mengubah takdir mereka dan terbang ke langit, ucapnya sambil melihat sebuah pohon. Setelah itu, senior Sun Moon pun melanjutkan perkataannya. "Kalau kau cukup beruntung, kau mungkin dapat menemukan warisan legendaris Wretched Disaster. Di antara 6 Forbidden Ground, hanya Wretched Disaster Forest yang masih tumbuh. Keempat lainnya tidak lagi tangguh." Mendengar penjelasan dari senior Sun Moon, Kinan kembali berpikir di dalam hatinya. Ia berkata, "Aku ingat kalau senior Tang adalah penerus dari Godly Exterminator Forbidden Ground. Aku penasaran apa senior sudah memperoleh warisan Godly Exterminator Forbidden Ground yang sebenarnya." Ternyata Kinan malah memikirkan Tang Qisan. Kinan bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah seniornya itu sudah memperoleh warisannya. Ketika Kinan sedang asik melamun, senior Sun Moon pun mengejutkan Kinan. Ia meminta Kinan untuk mengikutinya. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah pohon yang besar. Kinan lalu bertanya kepada senior Moon, "Senior, apa potongan pohon canglan ada di sini?" "Tidak. Tempat yang akan kita tuju adalah Star Devouring Space, tempat tinggal Star Devouring Tribe. Kita harus masuk lebih dalam ke Wretched Disaster Forest melalui Space Devouring Space ini," ucap senior Sun Moon sambil menancapkan pedangnya kepada pohon itu, dan tampak sebuah formasi pun terbentuk. Setelah senior Sun Moon menancapkan pedangnya, sebuah cahaya pun keluar dari formasi yang dibuat oleh senior Sun Moon di pohon tersebut. Dan singkat cerita, mereka pun masuk ke pohon itu. Di dalam pohon itu ternyata ada sebuah tempat yang bernama Star Devouring Space. Senior Sun Moon lalu meminta Kinan untuk menunggunya di tempat ini karena dia akan pergi selama 2 hari untuk mencari sesuatu. Kinan pun mematuhi perintah dari senior Sun Moon jika dirinya akan tinggal di tempat ini. "Kalau begitu, aku akan tinggal di sini. Dan aku akan berkultivasi sambil menunggumu, senior," ucap dari Kinan. Singkat cerita, Kinan pun mulai berkultivasi. Namun ia merasakan sebuah energi yang sangat besar ada di tempat itu. Kinan lalu bergumam dengan sebuah senyuman. "Bintang-bintang di langit sebenarnya mengandung energi bintang. Akan sangat berguna bagiku
kalau aku menyerapnya ke dalam tubuhku. Kinan pun kemudian mulai menyerap energi bintang tersebut. Terlihat sebuah energi terkumpul di tangannya. Ia kembali berkata, "Karena kesempatannya langka, aku akan memanfaatkannya untuk belajar lebih banyak." Terlihat Kinan sangat serius untuk menyerap energi bintang di dalam tempat itu. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah suara. Terlihat di belakang Kinan sudah ada 3 orang. Orang-orang itu pun berteriak kepada Kinan, "Manusia bodoh, beraninya kau menyerap energi bintang di sini." Terlihat ketiga orang itu sangat kesal kepada Kinan karena Kinan telah menyerap energi bintang di tempat itu. Kinan pun kemudian sangat terkejut. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya ketiga orang itu? Kinan berkata kepada 3 orang itu, "Rekan-rekan kultivator, apa ada masalah dengan menyerap energi bintang ini?" tanya Kinan. Salah satu dari ketiga orang itu pun menjawab pertanyaan Kinan. "Energi bintang adalah milik Star Devouring Tribe kami. Kalau kau berani menyerap energi bintang, kau sama saja memprovokasi Star Devouring Tribe kami." Kinan pun yang tidak tahu kemudian meminta maaf kepada orang itu. "Maafkan aku benar-benar tidak tahu tentang ini." Lalu, seseorang yang berambut keriting di sini berkata kepada Kinan dengan senyuman tengil, "Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, kami akan membiarkanmu pergi kalau kau memberi kompensasi pada kami dengan sejumlah harta." Ternyata orang tersebut ingin membiarkan Kinan pergi, namun dengan syarat Kinan harus memberikan hartanya kepada mereka. Kinan pun kemudian mengambil kantong penyimpanannya. Ia lalu mengeluarkan buah peri. Kinan kemudian berkata, "Kalau itu masalahnya, kalau begitu kau bisa mengambil Heavenly Arcana Immortal Fruit ini." Salah seorang dari ketiga orang itu yang melihat jika Kinan hanya memberikan buah itu terlihat sangat kesal. Berhenti membodohi kami. Serahkan hartamu yang sebenarnya." Ternyata orang-orang itu mengetahui jika Kinan ini memiliki harta yang banyak atau harga yang sangat berharga. Terlihat sebuah belut atau naga energi melilit di tangan Kinan. Ternyata naga itu adalah naga pendeteksi harta. Kinan pun bertanya-tanya, sebenarnya naga ini naga apa? Salah satu dari ketiga orang itu pun sangat senang. Ternyata tangan kiri Kinan ini adalah sebuah harta. Mereka pun berkata, "Batu respon naga menunjukkan reaksi lengan kanan pria ini. Pastilah harta yang bahkan lebih berharga dari sebuah senjata Monart." Temannya pun di sini berkata kepada Kinan, "Kau ingin mengirim kami pergi hanya dengan sepotong buah? Lepaskan lengan kananmu dan ganti rugi untuk kami." Mendengar jika dirinya akan dirampok dan mereka ingin mengambil tangan kanannya yang sangat berharga, Kinan pun sangat kesal. Kinan kemudian mengeluarkan pedangnya. Kinan berkata kepada mereka, "Bukan hanya kau tidak puas dengan Heavenly Arcana Immortal Fruit, tapi kau masih menuntutku menyerahkan lengan kananku. Pergi dari pandanganku, atau jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan." Orang tersebut pun kemudian yang mendengar gertakan Kinan terlihat kesal. Selain kesal, ia pun meremehkan Kinan karena kultivasi Kinan hanya berada di ranah Martial Progenitor. Orang tersebut berkata, "Martial Progenitor belaka berani tidak menghormati kami. Dasar idiot, matilah sekarang." Orang itu pun kemudian mengeluarkan sebuah serangan yang bernama Star Devouring Dao Pattern. Dan serangan itu pun kemudian menuju ke arah Kinan. Kinan pun tidak menyangka, ternyata formasi yang terbentuk dari garis-garis pada tubuh mereka bisa memobilisasi energi bintang. Namun tentu saja Kinan tidak akan berdiam diri saja ketika dirinya sedang diserang. Kinan berkata kepada mereka bertiga, "Kalau begitu, aku akan memutuskan hubungan antara mereka dan bintang-bintang." Kinan pun kemudian menebaskan pedangnya dan keluarlah energi kekuatan yang sangat besar hingga memutuskan energi dari tubuh mereka dengan
energi bintang-bintang. Orang itu pun sangat terkejut karena dirinya sudah tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Si pria Galing pun kemudian berkata kepada temannya, bagaimana mungkin, bahkan hanya dengan satu tebasan, ucapnya dengan rasa terkejut. Kemudian mereka pun mengumpulkan sebuah energi kembali di tangannya. Mereka kemudian menggabungkan energi tersebut dan berbentuk sebuah formasi besar di belakang mereka. Formasi itu adalah Stellar Arc of Celestial Bodies. Terlihat formasi itu sangat besar dan seperti akan menyerang Kinan. Kinan berkata, konsep yang begitu brilian. Namun di sini tetap Kinan tidak gentar sedikit pun. Kinan pun menyiapkan pedang Heavenly Sabernya untuk menebas formasi tersebut. Tapi kekuatan yang kalian gunakan bukanlah milik kalian. Itu tidak ada artinya, ucap Kinan. Kinan pun kemudian bersiap untuk menebas formasi itu. Kinan berancang-ancang dengan menggenggam pedangnya. Kinan bergumam, selama aku menyerang Star Devouring Dao Pattern di tubuh mereka, mereka akan benar-benar hancur. Mereka tidak lagi bisa merangsang energi bintang di masa depan. Lalu, dengan kecepatan seperti kilat, Kinan pun melancarkan serangannya tersebut kepada formasi itu. Melihat jika kekuatan Kinan ini tidak bisa dianggap enteng dan sangat berbahaya untuk keselamatan diri mereka, salah satu dari ketiga orang tersebut pun berkata, situasinya tidak bagus, ayo mundur dulu. Mereka sangat terkejut karena selama bertahun-tahun intuisinya tidak pernah salah. Namun kali ini mereka harus dipukul mundur oleh seorang yang bahkan hanya berada di ranah martial progenitor. Mereka pun kemudian mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun di sini Kinan tentu saja tidak akan membiarkan orang yang telah menyinggungnya pergi begitu saja. Kinan pun mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Deceivers. Tapi ternyata Kinan gagal untuk mencegah mereka kabur. Dengan kesal, Kinan berkata, mereka lari dengan cepat, sial. Kemudian, Kinan yang melihat batu yang mengeluarkan sebuah energi naga pun merasa penasaran. Kinan bergumam, batu yang dimiliki pemuda itu ternyata bisa merasakan Heaven Shattering Saber. Tidak, aku harus menemukan cara untuk mengambil batu itu dan mengamatinya. Kinan ternyata memiliki rencana untuk mengambil batu yang mereka gunakan untuk mendeteksi harta tersebut. Kinan pun di sini berkata kembali, lagian masih ada sedikit waktu sebelum senior kembali, jadi aku akan mencoba keberuntunganku di dekat sini dan melihat apa aku bisa menemukannya. Ternyata Kinan berniat untuk jalan-jalan dan keluar dari pohon tersebut. Singkat cerita, Kinan pun berada di pegunungan Panlong. Terlihat Kinan melihat sebuah bis yang sangat besar, padahal dirinya berada di puncak bukit. Cerita pun berpindah kepada si monster yang saat ini tengah melawan 4 kultivator. Terlihat Kinan di sini mengenali salah satu dari 4 kultivator tersebut yang tidak lain itu adalah penyihir Qian-Qian. Di sini seorang kultivator bersayap pun mencoba menyerang monster itu. Terlihat dia sedang mengumpulkan sebuah kekuatan untuk menyerang monster tersebut. Lalu ia pun memberikan pukulan telak kepada monster itu yang membuat monster itu pun harus terpental. Sehingga membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Setelah mereka berempat mengalahkan monster itu, Kinan pun turun untuk menemui mereka berempat. Di sini, Kinan langsung menyapa penyihir Qian-Qian dengan berkata, aku tidak menyangka melihatmu di sini, penyihir Qian-Qian. Penyihir Qian-Qian yang melihat kedatangan Kinan pun ia sangat terkejut. Mengapa Kinan tiba-tiba muncul? Penyihir Qian-Qian berkata, Kinan, kenapa kamu di sini? Kinan menjawab pertanyaan dari penyihir Qian-Qian. Aku datang ke sini dengan senior untuk melakukan misi. Kultivator bersayap pun lalu bertanya kepada Qian-Qian. Qian-Qian, kenapa kamu tidak memperkenalkanku pada temanmu ini?
Kemudian mendengar permintaan dari temannya tersebut, penyihir Kian-Kian pun mulai memperkenalkan ketiga orang temannya tersebut. Di sini, ia memperkenalkan kepada Kinan. Kinan, izinkan aku memperkenalkan padamu. Ini adalah Martial Monarch Hou Xuan, senior dari sekte Martial Princeville. Yang di sebelahnya adalah Martial Monarch Tianba dari sekte Martial Princeville. Selain kedua orang pria tersebut, penyihir Kian-Kian juga memperkenalkan salah satu gadis. Ini adalah kakak seniorku dari Jet Lake Secret Crown, Magic Flower Martial Monarch. Kinan pun kemudian memberi salam kepada ketiga orang yang telah diperkenalkan oleh penyihir Kian-Kian. Salam semua, perkenalkan, aku Kinan. Setelah memperkenalkan diri, Kinan pun lalu bertanya kepada Kian-Kian. Kultivator Kian-Kian, pernahkah kamu melihat Chen Zilai setelah datang ke wilayah setengah dewa? Tapi tampaknya di sini Kian-Kian seperti malu atau ragu untuk menjawab pertanyaan Kinan. Kian-Kian pun menjawab jika dirinya tidak pernah melihat Chen Zilai kembali. Mendengar jika Kinan menanyakan Chen Zilai kepada penyihir Kian-Kian, Hao Xian tampak kesal kepada Kinan. Hao Xian pun berkata, Kultivator Kinan, kau seharusnya jangan menyebutkan semut dari benua tengah itu, karena akan merusak suasananya. Kian-Kian yang mendengar jika Chen Zilai dianggap semut oleh Hao Xuan pun seketika jadi marah kepada Hao Xuan. Senior Hao Xuan, kau yang seharusnya jaga mulutmu. Chen Zilai itu bukan semut. Merasa jika penyihir Kian-Kian malah membela Chen Zilai, urat kepala Hao Xuan pun keluar karena kesal. Apa kamu sangat merindukannya? Tanya dari Hao Xuan. Mendengar perkataan dari Hao Xuan, seketika wajah dari Kian-Kian langsung memerah. Namun perkataan tersebut juga membuatnya semakin emosi dan marah. Berhenti bicara omong kosong. Melihat Kian-Kian yang sudah sangat marah, Hao Xuan pun jadi kena mental. Oke, aku tidak akan mengatakan jangan marah dong, ucap dari Hao Xuan. Di sini Kinan nampak kebingungan. Dirinya seperti sedang melihat drakor di mana seorang pria meminta maaf karena telah menyinggung perasaan orang yang disukainya. Kinan lalu bergumam, kayaknya Martial Monarch Hao Xuan ini suka sama kultivator Kian-Kian. Pantas, dia nggak mau dengar jika Kian-Kian menyebut nama Chen Zilai. Setelah keributan itu selesai, penyihir Kian-Kian lalu memberitahu Kinan tentang tujuan mereka ada di pegunungan ini. Ternyata tujuan mereka adalah untuk mengambil sebuah harta. Kian-Kian pun mengajak Kinan untuk bersama-sama mengambil harta tersebut. Kinan, kami menemukan tempat dengan harta karun. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Tapi Magic Flower yang menganggap Kinan hanya seorang kultivator ranah martial progenitor biasa dan seakan meremehkan Kinan, ia pun memperingati Kian-Kian. Kian-Kian, tempat itu sangat berbahaya. Dengan kultivasinya dia akan menjadi beban bagi kita, ucapnya. Hao Xuan juga setuju dengan perkataan Magic Flower. Itu benar, itu berbahaya bahkan untuk kita 4 Martial Monarch. Bagaimana seorang Martial progenitor membuat perbedaan. Kinan pun sedikit kesal mendengar jawaban dari Hao Xuan. Kinan lalu berkata kepada Kian-Kian, Kultivator Kian-Kian, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan mengganggu tindakanmu. Kinan pun di sini berniat pergi untuk meninggalkan mereka berempat. Namun, sesaat sebelum Kinan pergi, tiba-tiba di atas langit muncul 3 kultivator misterius yang tidak lain mereka bertiga adalah orang-orang yang pernah dilawan oleh Kinan sebelumnya. Tianba yang melihat kedatangan 3 kultivator Monarch itu pun langsung panik dan berkeringat dingin. Mereka adalah tetua dari Star Devouring Tribe, masing-masing sebanding dengan Martial Monarch lapisan ketiga. Dengan kultivasi kita yang sekarang, kita bukan lawan mereka, ucapnya. Hao Xuan pun yang tidak ingin keberadaan mereka diketahui oleh para tetua dari Devouring Tribe langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Wings of the Magic Deity Concealing the Nine Heavens. Seketika sayapnya pun membesar dan menutupi mereka berlima. Hao Xuan tidak ingin berhadapan dengan tetua dari Devouring Tribe
karena akan membahayakan mereka semua. Tapi walaupun Hosuan telah berusaha menyembunyikan keberadaan mereka, nyatanya salah satu tetua itu tetap merasakan keberadaan mereka berlima. Mencoba menipu kami dengan teknik persembunyian belaka, ucapnya dengan senyuman jahat. Mereka bertiga lalu turun ke tanah untuk melihat siapa yang sebenarnya sedang bersembunyi. Tunjukkan diri kalian, kalau tidak kami tidak akan menunjukkan belas kasihan, ucap tetua Devouring Tribe. Magic Flower pun sangat panik karena mereka ternyata ketahuan. Haosuan pun beranggapan jika akan terjadi pertarungan di antara mereka. Namun nyatanya Haosuan ini sangat pengecut. Ia berpikiran jika dirinya akan menggunakan Kinan sebagai umpan agar mereka bisa melarikan diri. Kalau perlu, Kinan akan digunakan sebagai umpan nantinya untuk kita melarikan diri, gumamnya di dalam hati. Tapi berbeda dengan Kinan, Kinan pun langsung menatap tajam ketiga tetua Devouring Tribe dengan tatapan tajam yang bercampur dengan aura membunuh. Kinan lalu mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan aura kekuatan membunuhnya yang sangat kuat dan berkata, "Apa yang akan kau lakukan padaku?" Mencoba mengintimidasi ketiga orang tersebut. Melihat jika di antara kultivator yang awalnya ingin mereka bully dan salah satunya adalah Kinan, tetua itu sangat terkejut. Karena orang yang dihadapinya adalah Kinan, seseorang yang pernah membuat mereka tidak berdaya. Kau tunjuk orang itu. Karena tidak ingin mengambil resiko dan takut nyawanya terancam, orang itu pun menggunakan sebuah kekuatan untuk melarikan diri. Tapi Kinan takkan membiarkan orang yang telah menyinggungnya kabur kembali. Kinan lalu mengeluarkan sebuah tebasan yang kuat yang langsung telak mengenai tubuh mereka. Mau kabur lagi? Tidak kali ini. Seketika setelah menerima serangan dari Kinan, ketiga orang itu pun langsung terpental. Karena takut nyawanya akan terancam dan akan dibunuh oleh Kinan, mereka pun langsung bersujud di hadapan Kinan dan meminta mohon ampun kepada Kinan. Tolong jangan bunuh kami, tolong ampuni kami tidak akan melakukannya lagi. Kinan pun mengambil sebuah batu dari balik baju orang itu. Kinan lalu bertanya kepada orang tersebut, "Apa asal-usul batu ini?" tanya Kinan. "Itu adalah Dragon Response Stone. Itu adalah harta yang tidak sengaja kami temukan di reruntuhan kuno itu. Kami juga tidak tahu asal-usulnya, kecuali itu muncul dalam bentuk naga saat menemukan harta karun," ucap orang itu menjelaskan kepada Kinan tentang asal-usul batu yang dipegang oleh Kinan. Kinan pun berkata, "Aku akan mengambil batunya, kalian bisa pergi." Mendengar jika nyawa mereka diampuni oleh Kinan, seketika mereka bertiga pun langsung pergi dari tempat tersebut. Haosuan sangat terkejut dengan kekuatan Kinan. Dia tidak menyangka jika seorang dari ranah martial progenitor memiliki kekuatan sebesar itu. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin martial progenitor memiliki kekuatan seperti itu? Ucapnya. Kinan kemudian memberi hormat kepada Kian-Kian dan berpamitan untuk pergi. Namun, ketika Kinan akan pergi, di sini Haosuan pun meminta Kinan untuk menunggu. "Tunggu, kultivator Kinan, aku tidak menyangka kalau kau sangat kuat. Aku minta maaf karena meremehkanmu sebelumnya," ucapnya. Ia pun melanjutkan perkataannya lagi. "Selain itu, tolong beritahu aku cara untuk memecahkan Star Devouring Daw Pattern. Sebagai gantinya, aku akan mengenalkanmu pada Senior Sun and Moon Sword God." Mendengar jika nama Senior Sun and Moon diucapkan, Kinan pun tampak tersenyum kecil. Kinan sedikit meledek dengan berkata, "Kau bilang kau mau mengenalkanku pada Senior Sun and Moon Sword God?" ucap Kinan. Lalu di sini Haosuan dengan penuh semangat pun menjawab pernyataan dari Kinan itu. "Benar, Sun and Moon Sword God itu dari sekte Martial Princeville kami. Dengan rekomendasi kami, dia pasti akan memberi kami wajah. Terus kau akan bisa lebih nyaman dalam aliansi anti-Heaven." Magic Flower juga berkata, "Aku juga berharap kalau kultivator Kinan akan memberiku beberapa saran." Tapi tampaknya Kinan tidak tertarik dengan tawaran yang diberikan Haosuan. Kinan menjawab, "Maaf, tapi tawaranmu tidak menarik bagiku," ucap Kinan. Seketika, Haosuan dan Magic
Flower terkejut mendengar jawaban dari Kinan. Mereka tidak menyangka, padahal mereka menawarkan senior Sun and Moon Sword God yang sangat kuat. Kinan melanjutkan perkataannya. Aku juga akan memberitahumu kalau senior Sun and Moon Sword God yang membawaku ke sini. Mendengar perkataan Kinan yang seperti ngibul, Tianba lalu berkata, lucu, ngapain juga senior Sun and Moon Sword God mengantarmu ke sini? Ucap dari Tianba. Hou Xuan sangat kesal dengan jawaban Kinan. Ia menganggap jika Kinan ini tidak menghargainya. Hou Xuan berkata, Kinan, berhenti keras kepala, kami memberimu kesempatan sekali seumur hidup. Namun tiba-tiba sebuah cahaya pun terbang menuju ke arah Kinan dan yang lainnya. Kinan yang menyadari jika itu adalah senior Sun and Moon pun berkata kepada mereka semua, kenapa tidak kau lihat saja apa aku menghayal atau tidak? Dan tiba-tiba di sini senior Sun and Moon pun muncul di hadapan mereka. Senior Sun and Moon nampak kesal kepada Kinan karena Kinan tidak menuruti perintahnya. Bukannya sudah kubilang untuk menungguku di mana kau berada, Kinan?